Kemudian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sendiri menurut bahasa ialah tata krama, budi pekerti, sikap atau perbuatan. Sedangkan menurut istilah, akhlak sendiri ialah sikap atau perbuatan seseorang yang dilakukan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sikap atau perbuatan seseorang atau seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil nakli dalam surat Luqman ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka barang siapa tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." Jadi, tafsir ringkas dari ayat tersebut ialah Luqman berpesan kepada anaknya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk berbuat syirik. Dalil nakli akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang atau negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu menang, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Tafsir ringkasnya, di antara orang-orang Bani Israel itu ada dua orang yang setia dan taat kepada perintah Nabi Musa, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Keduanya adalah pemimpin-pemimpin Bani Israel yang semuanya ada 12 orang sebagaimana disebut dalam ayat 12 surat ini. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, atau di antara mereka yang takut kepada para penjahat yang perkasa itu, yang telah diberi nikmat oleh Allah dengan penuh semangat. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri ini. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan Allah telah menjanjikan kemenangan itu. Maka bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Dalil nakli iman kepada Allah juga disebut dalam hadis taqwallahi wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Dalil akli akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adanya semesta dan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang telah mengklaim menciptakan alam raya ini beserta isinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi, mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, tunduk kepada sunatullah, tidak dapat keluar darinya sunatullah bagaimanapun juga. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Cara bertakwa secara maksimal kepada Allah yaitu dengan melakukan islamisasi seluruh aspek dan ruang lingkup kehidupan Islamiyah, karena bagaimanapun seseorang dapat mati sebagai muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim sepanjang hidupnya. Kualitas ketakwaan seseorang menentukan tingkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin maksimal takwanya, semakin mulia dia. Buah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama mendapatkan sikap furqan, yaitu sikap tegas dan membedakan antara hak dan yang batil. Yang kedua mendapatkan limpah berkah dari langit dan bumi. Yang ketiga mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Yang keempat mendapatkan rezeki tanpa duga-dugaan. Yang kelima mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Yang keenam menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta pendapatannya
pahala yang banyak. B. Ikhlas. Secara terminologi yang dimaksud dengan ikhlas adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, segala apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 unsur keikhlasan adalah: yang pertama, niat yang ikhlas, yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya, dan yang ketiga atau yang terakhir, pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Dan raja, tauf yaitu kegalauan hati yang membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Menurut Said Sabik ada 2 sebab mengapa seseorang takut kepada Allah, yaitu 1. Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau marifatullah. Takut seperti ini dinamai dengan khauf al-amin. 2. Karena dosa-dosa yang dilakukannya, dia takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku akhlak seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: melahirkan keberanian untuk menyatakan kebenaran dan memberantas kemungkaran secara tegas tanpa ada rasa takut pada makhluk yang menghambatnya. Menyadarkan manusia untuk tidak meneruskan kemaksiatan yang telah dilakukannya dan menjauhkan dari segala macam bentuk kefasikan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja atau harap adalah menautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Raja yang harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Barang siapa harapan dan penantiannya menjadikannya berbuat ketaatan dan mencegahnya dari kemaksiatan, berarti harapannya benar. Seorang mukmin haruslah bersikap memiliki sikap raja. Bila beribadah dan beramal, dia penuh harap ibadah dan semua amalannya akan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya, sekali lagi kita katakan bahwa kedua sikap itu, khauf dan raja, harus berlangsung sejalan dan seimbang dalam diri seorang muslim. D. Husnuzon, yaitu sikap berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang Allah akan memberikan apa yang tidak diinginkan oleh nikmatnya. Hal ini memberikan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik buat umatnya. Oleh karena itu, ketika kita diberi cobaan, hendaknya kita harus Contoh perilaku akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha seoptimal mungkin dan berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal atau ikhtiar. Tidaklah dinamai tawakal jika hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Sikap tawakal memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk menghadapi masa depan. Dia akan menghadapi masa depan dengan segala kemungkinannya tanpa rasa takut dan cemas. Yang penting berusaha sekuat tenaga, hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Dan yang lebih penting lagi, orang bertawakal akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Bersabar. Sabar merupakan sikap dari ketahanan mental atas apa yang sedang dihadapi oleh manusia. Seseorang yang memiliki sikap ini tidak akan mudah putus asa atas setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Syukur. Syukur ialah memuji atas pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Syukur seorang hamba berkisar atas 3 hal, yang apabila ketiganya tidak berkumpul, maka tidaklah dinamakan syukur, yaitu mengakui nikmat dalam batin, membicarakannya secara lahir, dan menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. H. Bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangannya serta melakukan perbuatan baik. I. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi cinta yaitu kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Sejalan dengan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seseorang mencintai Allah, kasih sayang sejalan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia akan melakukan dan berusaha melakukan segala sesuatu yang dicintainya dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai dan dibencinya. J. Bersikap takut akan siksaan Allah jika melanggar perintahnya. Contoh perilaku seorang muslim yang tidak mencerminkan berakhlak kepada Allah SWT. Yang pertama ada musyrik.
Musyrik merupakan mempersekutukan, meminta atau memohon kepada selain Allah kepada makhluk lainnya. Contohnya yaitu menyembah berhala merupakan kegiatan musyrik karena bertentangan dengan ajaran tauhid. Yang kedua ada takabur. Takabur merupakan sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Adapun penyebab seseorang menjadi takabur yaitu karena rupa tampan dan cantik, kekuasaan dan jabatan, serta kekayaan. Lalu yang ketiga ada murtad. Murtad merupakan seseorang yang keluar dari agama Islam. Ia nantinya akan dihukum ridha atau hukuman mati di akhirat kelak. Yang keempat ada munafik. Munafik adalah sikap seseorang yang berpura-pura atau tidak tulus dalam mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saran atau nasihat kepada generasi penerus untuk selalu menjalankan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya memberikan teladan yang baik kepada generasi penerus selanjutnya dengan memperbanyak ibadah, mengajarkan mereka tentang akhlak yang baik kepada Allah taala. Misalnya dengan bersabar, bersyukur, berhusnuzon kepada Allah SWT, dan nasihat untuk generasi penerus yaitu teruslah mengingat Allah yaitu dengan beribadah kepadanya, tidak berprasangka buruk kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kesimpulannya, akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sebagai seorang muslim, kita wajib berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu karena Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan manusia. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Ketiga, karena Allah SWT lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi berkelangsungannya hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lainnya. Keempat, Allah SWT telah memuliakan manusia dengan memberikan kemampuan daratan dan lautan.